Oke, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga ya Paskah ini membawa kita menuju pada kebangkitan kita dari manusia yang lama menuju manusia yang baru. Oke, saya sendiri akan membawakan tentang dua loh batu yang baru. Ya, karena loh yang pertama itu kan saya ngamuk ya, jadi istilahnya udah nggak ada lagi yang pertamanya itu. Nah, lalu akhirnya di bab 34 ini, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi firman ini sebenarnya ya kita mesti mencoba memahaminya sebagai ya memang perintah gitu ya. Dan sebenarnya bapak-bapak gereja, ada beberapa bapak gereja yang mengatakan bahwa ya seperti Santo Agustinus dan Cyprianus katakan bahwa loh batu ini sebenarnya tidak sama berharganya dengan loh yang sebelumnya. Tapi sebenarnya hal ini bisa dibilang sedikit berlawanan dengan ulangan bab 10 ayat 4 ya. Karena tetap dituliskan oleh Tuhan juga. Jadi kalau tetap dituliskan oleh Tuhan, apakah itu berarti tidak sama berharga? Nah, saya rasa tidak ya. Oke. Lalu akhirnya Musa pun diperintah lagi untuk naik ke Gunung Sinai. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung. Jadi dari sini kita bisa kurang lebih kita mungkin bisa nangkep ya istilahnya perintah ini tuh tidak diberikan di Gunung Sinai seperti sebelumnya, yaitu tapi perintah ini diberikan pada malam ya, karena diomongkan bersiaplah menjelang pagi gitu. Perintah ini diberikan pada malam sebelum Musa memulai masa puasa dan persiapan yang ketiga, dan perintah ini diberikannya di tabernakelnya. Jadi masih bukan di Gunung Sinai tapi di tabernakel dan pada malam hari sebelum mulai puasa lagi. Nah, tapi apa bedanya? Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan kau. Jadi pada saat ini juga Musa tidak ditemani Harun seperti yang kita baca di Keluaran 19. Seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung ini. Ayat ini, ya, bagian akhirnya itu menekankan pentingnya penghormatan referensi terhadap ya, peristiwa ini, itu istilahnya. Kita ya, jadi benar-benar tidak boleh ada yang ikut, dan bahkan orang cuman istilahnya di sekitarnya aja, hewan pun juga tidak boleh. Itu maksudnya saking ditekankannya penghormatannya pada saat Musa akan naik ke gunung ini. Mungkin kita bisa baca nanti di di ayat ke-5 sampai 28 ini sebenarnya kita akan melihat Tuhan memperbarui perjanjian dengan Israel dan memberikan dekalog ritual. Jadi ini tuh mirip dengan 10 perintah Allah, tapi sebenarnya memang lebih fokusnya itu hanya tentang ya lebih fokusnya ya bukan hanya sih ya, tapi lebih fokusnya tentang hukum penyembahan. Di bagian ini pun ya kembali Musa meminta kepada Tuhan untuk tidak melupakan umatnya. Tuhan pun juga menunjukkan dirinya itu sebagai Allah yang penuh dengan kebaikan dan cinta, Allah yang setia, Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kalau dalam liturgi kita sendiri, ini sebenarnya ayat 4 sampai ayat 9 ya, tanpa ayat 7-nya ya sebenarnya. Itu sebenarnya dibacakan ya pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tahun liturgi A ya. Memang spesifik banget ya tiba-tiba ini. Tapi emang dibacakan ya ini. Oke. Kita mungkin mulai dari lihat dari ini ayat kelima. Lalu di sini Tuhan menyatakan namanya ya.
Turunlah Tuhan atas awan, dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa dan menyerukan nama Tuhan. Menurut Jerome Bible Commentary, nah dengan tertutup awan Tuhan menyatakan namanya. Lalu dikatakan ada pujian Musa terhadap Tuhan. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, sebenarnya penulisan ini ya, sebenarnya itu dia menggambarkan elemen-elemen dari Keluaran 20, dari Bilangan 14, dan dari Ulangan 5. Sebenarnya ini bisa dibilang redaction ya. Jadi digabungin dan mungkin sedikit diubah ya di dalam Keluaran 34 ini. Nah, lalu apa sih maksudnya kesalahan Bapa pada anak dan cucu gitu? Ini maksudnya ini kita nih ya, kita manusia menurut Santo Passianus dari Barcelona itu, kesalahan orang tua berarti dosa asal dan dosa orang tua kita sendiri itu sebenarnya yang juga dibebankan kepada kita juga. Dan hal ini hanya dibebaskan oleh rahmat pembaptisan. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan pembaptisan kita tuh hanya bertanggung jawab kepada kesalahan yang kita buat saja, tetapi kesalahan orang tua dan juga kesalahan Adam gitu ya, sebagai apa ya, kita kan anak cucu Adam ya istilahnya mah, itu tuh tidak dibebankan kepada kita. Ya. Jadi memang itulah pentingnya pembaptisan juga. Bukan berarti setelah baptis kita jadi bebas untuk bersalah ya, tentu saja, tapi pembaptisan itu sedemikian besar rahmatnya itu sehingga menghapuskan dosa yang dibawa oleh orang tua kita pada kita. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain, kesalahan orang tua yang kita tiru, meskipun kita udah tahu bahwa itu salah ya. Maksudnya ketika kita sudah bisa berpikir untuk diri kita sendiri dan kita tahu misalkan katakanlah mungkin orang tua kita suka nyuri gitu. Saya rasa umur 18 tahun ya, yang terdidik gitu ya. Saya rasa ya tahu loh bahwa mencuri itu bukan suatu perbuatan yang baik. Tapi kita masih melakukannya. Nah, itu bebankan kepada kita. Kesalahan orang tua kita yang suka mencuri dan semacam itu, karena kita melakukannya, itu dibebankan kepada kita. Sehingga dikatakan ya, kenapa sampai tadi dikatakan juga keturunan ketiga dan keempat? Karena kalau teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, mungkin kan kadang kita pernah lihat ya, maksudnya ada 4 generasi hidup bersama-sama, ada mungkin kakek buyut, kakek, nenek, terus orang tua dan anak, atau mungkin ya orang tua, ya anak cucu dan semacamnya gitu semua ya. Nah, maksudnya kan masing-masing orang itu kan masih bisa melihat ke contoh yang diberikan oleh orang tuanya, oleh kakek nenek, oleh buyutnya gitu. Kalau dengan demikian kan kalau mereka malah masih melakukan hal yang sama kayak gitu, ya berarti kesalahannya itu juga ditanggungkan juga pada mereka juga. Pada yang lebih mudanya yang melakukannya. Tapi kalau nggak melakukan sih ya nggak dibebankan. Ini ada kurang lebih ada 2 tafsiran dari Santo Passianus dari Barcelona. Nah, lalu kembali lagi Musa berdoa syafaat ya istilahnya dari bangsa Israel. Untuk bangsa Israel, sorry. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Sekali lagi Musa meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan bangsa Israel. Berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Sikap ini
sebenarnya menyatakan sikap hati Musa. Jika engkau tidak mendukung aku tidak akan mampu untuk memimpin bangsa ini. Akhirnya Musa memang mengakui bukan karena kuat gagahnya dia, tapi ya semua karena pertolongan Tuhan aja. Kalau tanpa Tuhan ya kita nggak bisa apa-apa. Lalu Tuhan berkata, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Kan ini perjanjian pertama ini kan sudah dilanggar dengan penyembahan berhala ya sebelumnya itu ya. Dan terlepas dari ancaman yang diberikan, Tuhan tetap menjanjikan hal-hal baik yang baru. Menjadikan yang di sini ya belum pernah menjadikan yang digunakan ini sebenarnya kan dia menggunakan kata bara. Kata ini tuh hanya digunakan untuk Tuhan saja. Jadi secara tersirat perbuatan yang akan dilakukan Tuhan ini sih sebenarnya ya semuanya itu ciptaan Tuhan semua, kejadian yang berasal daripada Tuhan dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Gitu. Nah, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan padamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan janji-janji ini akan ditepati pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Nanti itu ya. Sebenarnya kalau menurut Septuaginta sebenarnya ada orang Girgisi, tapi ada beberapa ahli berpendapat bahwa orang Girgisinya sudah terlebih dahulu keluar sebelum orang Ibrani, orang Israel masuk. Jadi makanya di sini tidak dituliskan. Nah, lalu di sini kita dapatkan juga larangan untuk membuat perjanjian. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Kita kembali lagi tentang rahmat pembaptisan. Dengan rahmat pembaptisan, semua dosa dan kesalahan kita dihapuskan. Tapi apabila kita mengikat perjanjian dengan orang-orang yang memiliki dosa dan kejahatan yang sama, perjanjian itu akan menjerat kita. Jadi bukan berarti soal tidak mau sama sekali berteman gitu istilahnya. Tapi lebih ke arah kayak kamu bergaul dengan siapa? Di sini ya dalam secara umum gitu ya. Apakah kamu masih ngikut-ngikut gitu ya kehidupan temenmu atau siapa-siapamu yang masih hidup dalam dosa. Jika misalkan kita tidak menjauhkan diri kita secara aktif dari kejahatan, akhirnya menurut Santo Caesarius dari Arles, kita tuh lama-kelamaan bisa jadi ke bawah lagi ke dalam kehidupan kita yang lama. Ya, pergaulan yang buruk ya, benar kata Pak Yusdi. Bukan berarti kita mengisolasi diri, bukan. Tapi pada akhirnya kita bergaul gimana sih? Gitu. Oke. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka harusnya kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Tugu-tugu berhala, tugu-tugu keramat kalau di BMK ya. Yang menarik di BMK tuh bagi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang belum tahu, BMK tuh bahasa Indonesia masa kini. Kurang lebih Alkitab dengan mungkin terjemahan yang mungkin lebih bisa dimengerti ya dibandingkan terjemahan baru gitu. Tiang-tiang berhala ini secara di BMK secara jelas disebutkan sebagai tiang-tiang Asyera. Jadi ini untuk dewa Asyera ya, Dewi Asyera ya, atau yang kadang disebutnya tiang-tiang ini namanya Asyerot. Sedangkan tugu-tugu berhala, tugu-tugu keramat dari batu ini namanya Masebot. Ini untuk Baal. Dan biasanya memang diletakkan dekat dengan kuil orang Kanaan. Makanya dibilang kan dirubuhkan gitu ya. Nah, sebab janganlah engkau sujud menyembah pada Allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dan cemburu ini bagaikan kalau menurut Haydock adalah bagaikan seorang suami
yang mengawasi segala pergerakanmu. Ya. Jadi memang sebegitunya itu istilahnya. Lalu mungkin kita disebutkan lagi, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Nah, perjanjian yang disebutkan di sini pada umumnya adalah perjanjian nikah. Ya, mungkin tidak hanya terbatas itu aja, mungkin bisa perjanjian dagang juga, tapi menurut Haydock di sini perjanjian yang umumnya yang dimaksudkan ini tentang perjanjian nikah. Dan pada akhirnya itu dia dilanggar juga oleh Salomo ya. Dan pernikahan gitu ya, yang dengan negeri dan penduduk negeri itu ya, itu ya maksudnya dan di luar bangsa Israel semuanya itu tuh dianggap sebagai suatu kenistaan. Memang sekeras itu ya pada waktu itu ya. Berbeda kalau misalnya mereka berpindah keyakinan. Tapi gimana dengan Samson dan Esther? Samson dan Esther bisa menikah dengan orang luar karena dispensasi dari Allah untuk rencana yang lebih besar daripada Allah. Jadi memang semuanya lagi, kalau memang Tuhan mengizinkan, itu baru yang kelihatannya itu baru bisa. Gitu. Tapi pada umumnya kalau misalkan memang tidak diizinkan ya jangan dilakukan. Gitu. Nah, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban pada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan Bapak Ibu teman-teman, perzinahan ini tuh tidak hanya berkaitan dengan hubungan intim ya antara seorang laki-laki dan perempuan ataupun apapun itu ya istilah hubungan intim gitu ya. Tapi perzinahan ini juga sebenarnya mencakup juga menduakan Allah atau mengikuti Allah lain. Jadi jangan heran di mungkin terjemahan baru atau mungkin terjemahan lama dan semacamnya itu atau mungkin di Inggris itu fornication, perzinahan itu tidak hanya terbatas pada hubungan intim dua manusia atau lebih, tapi menduakan Allah itu juga termasuk. Nah, apabila terdapat perjanjian dengan mereka, dikhawatirkan bahwa orang Israel pun berzina. Karena pas apa ya istilahnya kan dari kemarin-kemarin Tuhan begitu menekankan ya jangan menyembah hal lain dan semacamnya. Dan ini pun bisa jadi karena bujukan orang yang di luar bangsa Israel, orang Israel bisa jadi akan berzina lagi, yaitu menduakan Allah. Padahal beberapa bab yang lalu baru aja beres ya tentang anak lembu emas gitu ya. Nah, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Sebenarnya larangan ini cuma tidak hanya terkait ke anak laki-laki Israel dengan anak perempuan mereka, tapi juga anak perempuan mereka juga ke anak laki-laki bangsa luar. Jadi emang intinya sih anak-anak gitu semuanya. Lalu janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Sebenarnya kalau secara filosofis kita mikir gini, aneh aja Allah yang tidak terbatas dan tidak tergambarkan dan tidak kelihatan, semuanya itu tuh digambarkan dan di dalam suatu Allah tuangan gitu. Ya. Karena dikatakan juga bahwa kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb gitu. Jadi emang nggak kelihatan, nggak abstrak ya istilahnya. Nggak kelihatan seperti gimananya. Dan kita juga tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Istilahnya emas seindah apapun sampai ya 24 karat atau lebih semua gitu ya. Berlian itu tuh tidak mampu menggambarkan sekecil persen pun dari kemuliaan Allah gitu. Nggak ada. Bumi ini dibikin jadi permata semua juga tidak cukup.
karena jauh tidak ternilai, jauh berharga itu keadaan ilahi. Ya. Dan mungkin ini kalau buat pendapat saya pribadi mungkin ya ini ya kita akhirnya ya mungkin pandangan materialistik kita tentang Allah itu ya memang kita harus lepaskan sih. Jadi apakah Tuhan itu seperti kita tuh tidak boleh membatasi Tuhan pada Tuhan tuh seperti ini dan seperti ini. Ya mungkin memang banyak digambarkan Tuhan tuh bagaikan api, bagaikan air, bagaikan apa. Ya itu nggak masalah sih. Tapi kita tuh mesti lepas dan melebihi pemikiran tentang materialistik tentang itu mengenai Allah. Dan ya seperti waktu itu seperti kata Santo atau kata filsuf atau teolog siapa gitu, kalau kita bisa mengerti Allah ya itu bukan Allah berarti. Lalu kita kembali lagi lihat bahwa terdapat tentang hari raya roti tak beragi ya. Ya. Dan roti yang tidak beragi yang digunakan itu roti yang baru tentu saja. Dan ini pada bulan Abib, ini sebenarnya bulan Nisan ya. Dan kurang lebih itu sama aja dengan bulan Maret atau April di kalender Masehi kita gitu. Lalu Tuhan dan ini juga semua yang sulung gitu, ini semuanya punya Tuhan. Segala apa yang lahir terdahulu dari lembu dan domba. Tapi Santo Yeronymous mengatakan sebenarnya misteri tentang anak sulung ini sebenarnya lebih cocok diterapkan pada yang terkandung secara istimewa yaitu Yesus Kristus. Yang lahir dari perawan Bunda Maria yang tetap perawan. Nah, misalkan kita ibaratkan ini sebagai pintu, inilah pintu timur yang tertutup yang melaluinya Imam Agung masuk dan keluar, dan pintu itu tetap tertutup. Nah, lalu Tuhan juga memperingatkan juga kita ya, istilahnya peringatan untuk membawa persembahan gitu ya. Janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Pada saat-saat perayaan tertentu, ya, seasonal visits, gitu ya, bangsa Israel diingatkan untuk tidak lupa membawa persembahan. Lalu tetap juga diterapkan juga tentang hukum hari Sabat gitu. Pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim pembajak dan musim menuai juga ya, ada hari perhentian juga. Jadi hukum hari Sabat tetap dipelihara, meskipun tetap ada kemungkinan bila sangat dibutuhkan, pekerjaan membajak dan menuai tetap dilakukan. Lalu hari raya yang dirayakan lagi adalah hari raya 7 minggu, atau yang kita biasa sebut dengan Pentakosta. Untuk bersyukur untuk hasil panen atau penuaian gitu ya. Jadi dan ini diadakan 7 minggu atau 50 hari setelah awal masa penuaian. Dan ini bersama dengan pemberian hukum di Gunung Sinai 50 hari setelah pemberian buah sulung. Ya. Lalu hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Dan ini biasanya diadakan pada hari raya Tabernakel pada September. Menurut Septuaginta, hari raya pengumpulan diadakan pada tengah tahun yang kudus. Hari raya Pentakosta dan pengumpulan hasil diadakan pada saat penuaian buah di musim gugur. Sehingga ada 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap. Nah, sebenarnya hal ini akan mengandaikan bahwa terdapat suatu tempat berkumpul untuk bangsa Israel. Yang di kemudian hari kita mengenalnya sebagai Bait Allah. Nah, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengiring negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga tanah bangsa Israel. Lalu seperti biasa diperhatikan jangan tidak ada darah korban sembelihan yang dipersembahkan setelah suatu yang beragi.
Lalu janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah atau korban anak domba Paskah gitu ya, bermalam sampai pagi. Lalu jangan lupa juga yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan bangsa kita seperti yang sudah ia janjikan. Oke. Lalu kita lihat bahwa Musa pun berpuasa lagi 40 hari, 40 malam, lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, dan ia menuliskan pada Allah itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Mungkin sebagai pengingat bahwa 10 hari ini pun ya intinya sih dia bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh Yesus saja, tapi memang puasa 40 hari dan ya segala 40 hari ini sebenarnya udah ada di perjanjian lama, khususnya pada puasa Musa dan Elia gitu. Sehingga pada peristiwa transfigurasi ini pun, makanya kenapa ini kan puasa dalam Injil dan apa ini kan sebenarnya tidak terlepas dari perjanjian lama tentang firman dan para nabi. Firman perintah Allah ini yang digambarkan oleh Musa dan yang para nabi diwakili oleh Elia gitu. Oke. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa itu ketika ia turun dari gunung itu, ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Nah, bagian akhir dari ini sebenarnya berasal dari sumber Imamat dan dia melanjutkan narasi dari Keluaran 31 ayat 18. Nah, menariknya bahwa kata Yunani yang menggambarkan percaya ini adalah keren. Aku nggak tahu bacanya keren atau bukan ya, tapi kurang tulisannya seperti itu ya. Nah, arti lain dari kata ini adalah tanduk gitu. Santo Hieronymous Vulgata itu mengartikannya juga demikian. Sehingga seniman-seniman seperti Michelangelo dan seniman-seniman setelahnya itu mengikuti tradisi tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman penasaran, sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi ya ini bercahaya dan di sini ada tanduknya ya, sini nih. Oh, Bapak Ibu teman-teman lihat ya. Nah, tapi sebenarnya orang Yahudi itu tidak menyukai penggambaran seperti ini karena seolah-olah menggambarkan Musa sebagai iblis atau istrinya adalah ya iblis gitu. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh, oh ya ini tentang kulit muka bercahaya, maaf, kulit mukanya bercahaya ini. Nah, di sini aku malah baca lagi ayatnya. Nah, ketika seorang manusia melihat dengan setia akan keindahan dan rahmat ilahi, manusia akan menerima bagian dari rahmat tersebut. Sehingga dikatakan bahwa karena dia menerima bagian dari rahmat ilahinya ini, mukanya itu jadi bercahaya. Tapi seperti yang kita baca, bangsa Israel itu nggak tahan. Nah, maka dikatakan bahwa di 33, 34, 35, ketika Musa sudah selesai berbicara dengan bangsa Israel, diselubungilah mukanya. Tapi ketika dia masuk lagi kepada menghadap Tuhan untuk berbicara, gitu ya, dia buka lagi selubungnya. Kalau keluar lagi, dia akan diselubungi lagi sampai dia masuk. Nah, sebenarnya apa sih yang dituliskan Santo Paulus tentang ini? Santo Paulus sendiri menuliskan bahwa mata orang Israel itu tidak mampu melihat kebenaran ilahi, sehingga Musa menutup wajahnya dengan selubung.
Hal ini tuh sebenarnya melambangkan hukum yang tertutup dengan selubung yang kemudian disingkapkan oleh Yesus. Dan sayangnya orang-orang Yahudi dan orang-orang heretik ya, masih membaca kitab dan Injil dengan selubung yang menutupi mata dan hati mereka sehingga mereka itu tidak mengerti. Ini menurut Santo Paulus. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat murid-murid sendiri gitu ya, sampai kurang lebih sampai peristiwa Pentakosta gitu, murid-murid pun nggak ngerti gitu. Ya, makanya di jalan ke Emmaus Yesus mengatakan kepada muridnya, ya kamu orang-orang bodoh karena kau tidak mengerti apa yang sudah disampaikan oleh para nabi gitu, gitu kan. Tolong koreksi bila saya salah. Nah, karena memang pada saat itu sampai Yesus menyingkapkan dan memberikan inspirasi pada mereka, mereka tuh nggak ngerti gitu. Dan baru benar-benar apa ya, 50 hari setelah Paskah gitu ya, Pentakosta gitu. Itu tuh mereka baru benar-benar mengerti tentang ini dengan adanya Roh Kudus turun gitu ya. Akhirnya mereka mendapatkan pewahyuan, oh nah ini dengan gini-gini ini tuh kita tuh ternyata tuh gini gitu ya. Ternyata tuh Yesus tuh mengajarkan ini supaya kita ini gitu. Bahkan mungkin kalau tanpa melihat Pentakostanya pun sendiri, kebangkitan Yesus pun gitu ya. Kita pun melihat secara retrospektif gitu ya. Kita melihat lagi ke belakang itu, salib itu bukan menjadi sesuatu peristiwa yang memalukan. Salib itu bukan menjadi sesuatu peristiwa yang menyedihkan, tapi salib itu sungguh-sungguh menjadi peristiwa yang membanggakan malah, yang memenangkan kita gitu. Aneh gitu ya, salib yang begitu hina, tapi karena pengertian yang baru yang berasal daripada Allah, kita mengerti bahwa ya itu emang salib itu harus terjadi gitu. Dan kita bangga akan salib kita. Tidak menutup-nutupi gitu. Lalu dari selubung Musa sendiri, Santo Cyrillus dari Alexandria mengatakan bahwa kan Musa menutup mukanya itu ya. Sehingga kan seolah-olah ya yang ada kelihatan itu bayangannya aja. Tapi bayangannya itu tetap membawa kebenaran. Nah, sehingga orang-orang pun ya melihat keindahan kebenaran yang disampaikan melalui dia, tidak dalam tampilan luarnya, tapi di dalam meditasi yang tersembunyi di dalam kita. Jadi bukan kita mendapatkan pewahyuan dan pencerahan itu bukan dari luar dari hanya tersuratnya saja, tapi setelah kita renungkan di dalam hati kita, akhirnya kita bisa mengerti kebenaran itu tuh seperti apa. Lalu dan Santo Gregorius dan Theologis mengatakan bahwa Musa menutup mukanya yang bercahaya ketika dia berada di tengah-tengah bangsa Israel karena dia tidak mau untuk menyatakan berbagai rahasia yang diterima dalam pencerahan. Kenapa tidak mau? Nah, tidak mau seperti apa mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya ya. Nah, sama seperti Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang menggali sumur lalu membiarkannya tanpa tertutup, kemudian terdapat lembu atau kalau sudah jatuh ke atasnya dia dinyatakan bersalah. Demikian juga ketika orang terbenam dan pengetahuannya begitu dalam dan tidak membiarkan dirinya tertutup di depan pendengar yang tidak terdidik hatinya, dia dinyatakan bersalah apabila karena kata-katanya sendiri orang yang mendengarnya melakukan kesalahan. Karena siapakah yang sesungguhnya memberikan hikmat kepada awan? Jadi di sini memang intinya apa ya istilahnya mah, Musa menyadari bahwa yang memberikan pengertiannya itu ya bukan berasal dari dianya sendiri, tapi yang memberikan semuanya itu ya dari Tuhan. Tuhan yang bahkan bisa memberikan pengertian pada awan gitu istilahnya. Kalau misalkan pengertiannya itu cuma nyampur yang dari dianya juga, orang-orangnya kemudian salah gitu.
Akibatnya ya dia pun bertanggung jawab atas kesalahan itu. Sehingga dikatakan bahwa memang kita semuanya dalam segala hal yang kita katakan dan juga dalam ya khususnya juga mungkin kami juga dalam jas ini juga berusaha gitu ya. Semuanya itu memang berdasarkan hikmat yang berasal pada Allah. Gitu. Kalau dari poin yang saya bawakan ya pada malam ini ada 3. Oleh karena pembaptisan kita sudah dibebaskan dari dosa keturunan, yakni dosa orang tua kita dan dosa asal. Lalu apabila kita sudah mengadakan perjanjian, atau mungkin sekarang bahasa kita sekarang adalah mengandalkan dengan Tuhan, kita tidak boleh mengadakan perjanjian yang mengandalkan gitu manusianya. Tapi memang semuanya kita semua andalkan Tuhan. Selubung Musa melambangkan pengertian yang tertutup akan kebenaran ilahi. Yang kemudian kebenaran ini akan disingkapkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memang tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Leo dan Josh yang sudah menyampaikan. Ini sedikit review dari apa yang telah disampaikan. Pertama yang disampaikan oleh Leo, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Nah, Musa mengalami transformasi iman, mencari dalih alasan keberatan, mengajukan pertanyaan hingga belajar berdoa dan berserah kepada Allah. Kedua, doa syafaat memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain. Musa berhasil menyelamatkan Israel melalui doa syafaat ini. Manusia diundang untuk menjawab melalui iman. Dan tidak ada seorang pun yang hidup mampu memandang wajah Allah. Kita diharuskan mati bagi dunia untuk hidup kembali memandang wajah Allah dalam persekutuannya. Dan tambahan juga di bawah, bagaimana betapa pentingnya kita mengikuti kehendak Allah, gitu ya, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti memang suatu kegiatan yang Allah menyertai kegiatan kita. Itu betapa pentingnya kita untuk mengikuti penyertaan Allah tersebut dalam kehidupan kita. Lalu yang disampaikan Josh tadi, 2 loh batu yang baru, yaitu oleh karena pembaptisan kita sudah dibebaskan dari dosa keturunan, yakni dosa orang tua kita dan dosa asal. Apabila kita sudah mengadakan perjanjian, yaitu seperti mengandalkan Tuhan, maka kita tidak bisa kita mengandalkan manusia. Dan yang ketiga, selubung Musa melambangkan pengertian tertutup akan kebenaran ilahi. Oke. Nah, mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, maka tidak ada waktu tambahan lagi untuk bisa sharing dan kesaksian ataupun pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa silahkan kontak kami, ya. Silakan DM Instagram kami @house.of.praise. Jadi silakan DM ke Instagram kami kalau mau tanya-tanya, kalau mau sharing, mau kasih kesaksian, bisa silakan DM Instagram kami ya, ataupun mau tanya mengenai kegiatan kami yang lain, gitu, silakan DM Instagram kami. Lalu juga rekaman-rekaman di sini bisa juga disaksikan di YouTube kami di House of Praise Bandung. Sedikit pengumuman juga bahwa setiap Selasa kita akan mengadakan PD offline jam 7 malam, ya, ruang doa di sebelah kabel Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung. Lalu setiap Jumat, ya besok Jumat kita akan ada miracle room, miracle rosary gitu ya. Kita akan berdoa rosario sembari kita berdoa syafaat di dalam doa rosario tersebut ya. Jadi seperti Musa yang bersyafaat untuk bangsa Israel, kita juga mampu meneladani itu, kita bersyafaat untuk orang lain melalui doa rosario ini. Lalu pertemuan selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi, tanggal 27 April. Kita akan membahas, ini kelihatannya banyak sekali ya, 6 pasal ya, Keluaran 35 sampai pasal 35 sampai pasal 40 gitu. Tapi isinya banyak yang di-skip karena mengulangi apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran juga.
yaitu tentang peringatan menguduskan hari Sabat, kemah suci dibangun, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan untuk kitab Keluaran yang terakhir. Di pertemuan terakhir kitab Keluaran itu pertemuan selanjutnya. Nanti dua pertemuan lagi kita akan membahas mengenai kitab Imamat. Tentunya lebih seru lagi ya, karena kita akan belajar mengenai kekudusan di dalam kitab Imamat tersebut. Nah, mari Bapak Ibu, mungkin saya sedikit tambahkan satu lagi pengumuman ya mengenai KRK. Sebentar, saya cari dulu layarnya. Karena akan diadakan KRK oleh di Keuskupan Bandung. Jadi sayang kalau tidak disampaikan pengumumannya. Nah, oke. Nah, ini akan ada kebangunan rohani Katolik, Bapak Ibu. Itu yang ada di Kota Bandung ya. Kebangunan rohani Katolik tanggal 21 Mei. Ya, itu pembicaranya adalah Pastor Steve Winarto, Romo Moderator BPN, Badan Pelayanan Nasional se-Indonesia. Nah, ini biayanya 25.000, investasi iman 25.000. Itu akan dilaksanakan di Unpar Cembeluit Bandung. Maka silakan daftar, bisa di-scan barcode ini atau disimpan linknya, atau mungkin menghubungi kontak person. Atau bisa juga informasi ini bisa teman-teman dan Bapak Ibu tanyakan ke tim PD kami, atau bisa juga DM saja langsung ke Instagram kami house.of.praise tadi. Oke, sekian paling pengumuman malam hari ini, just malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang luar biasa ini. Mari kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku, ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihat. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah, dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan roh kudus-Mu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus, aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu kedamaian seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Basilius Agung, Santo Yohanes Chrysostomus, dan Santo Gregorius dari Nazianzus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.